Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hirsyawan. Kali ini kita akan bahas materi kimia ya, kelas 10 terkait dengan stoichiometry. Oke, so di sini jatuhnya adalah hitungan ya. Jadi nanti ada terkait dengan rumus-rumus dasar dan I think nggak terlalu susah lah ya. Oke. Dan ingat, untuk di bab stoichiometry ini ini adalah hitungan dasar yang nanti kita akan gunakan gitu ya, yang akan kita gunakan baik nanti di kelas 11 ataupun kelas 12 ya, ataupun kelas lanjutan. Oke, so kita mulai dari terlebih dahulu dari stoichiometry itu apa sih gitu ya. Jadi stoichiometry itu adalah ilmu ya, sebuah ilmu yang mempelajari atau yang membahas gitu ya, yang mempelajari kuantitas gitu ya, kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Oke, dalam reaksi kimia. Nah, di mana kuantitas yang dibahas di sini itu bisa ada, yang pertama adalah bisa jumlah mol ya, jumlah mol, kemudian massa zatnya, kemudian 3 jumlah partikel, jumlah partikel atau jumlah molekul juga boleh ya, jumlah molekul. Kemudian yang keempat itu bisa terkait dengan volume ya. Terus kemudian ya banyak lagi lah ya jatuhnya. Nah, di mana reaksi kimia? Jadi nanti stoichiometry ilmu mempelajari kuantitas, entah jumlah mol, massa, jumlah partikel atau jumlah zat ya. Kemudian terkait dengan volume atau yang lain suatu zat dalam reaksi kimia, dan di mana nanti reaksi kimia ini ada hubungannya dengan persamaan reaksi. Ya. Ya, ada terkait dengan persamaan reaksi. Oke. Dan kemudian ini secara ini lagi ada lagi yang kelima adalah konsentrasi ya. Konsentrasi. Oke. Nah, di mana jumlah mol atau massa yang ini nanti kita akan bahas perhitungannya terkait dengan rumus yang namanya konsep mol. Oke? Konsep mol. Oke, so dalam perhitungan juga ya, ini kan berarti butuh perhitungan ya, butuh perhitungan. Berarti ini mempelajari tentang kuantitas, berarti ini ada hubungannya dengan melakukan perhitungan, yang dimana nanti kita melakukan perhitungannya terkait dengan konsep mol itu juga bisa kita hubungkan atau ada hubungannya dengan hukum-hukum dasar perhitungan kimia ya, atau hukum-hukum dasar kimia ya. Nanti ada 5 ya, ada 5. Oke. So sebenarnya ada yang bilang kita harus belajar hukum dasarnya dulu ya kan, terus baru ada ini, baru ke konsep mol, baru ke persamaan reaksi. Cuman karena berhubung nanti takutnya pas di hukum dasar kimia nih ada penjelasan dari konsep mol. So, di sini kita akan bahas dari persamaan reaksi dan konsep mol terlebih dahulu ya. Oke, so untuk persamaan reaksi. Jadi mungkin kalau misalkan jadi yang pertama yang A terkait dengan persamaan reaksi. Oke. Nah, di sini namanya persamaan reaksi itu ya cuma sekedar buat sebuah persamaan ya, di mana persamaan reaksi ini ada 2 ya, ada dua pembentuk, yaitu adalah ada reaktan atau yang kita bisa bilang istilahnya adalah yang bereaksi
Ya, karena untuk mereaksikan sesuatu pasti kita butuh sesuatu yang harus kita reaksikan. Dan ada yang namanya produk. Atau kita bisa bilang namanya adalah hasil reaksi. Nah, sebenarnya mungkin di SMP mungkin sudah pernah ketemu ya terkait dengan persamaan reaksi, di mana persamaan reaksi yang kita punya gitu ya. Contoh reaksi contoh yang pertama adalah reaksi fotosintesis ya dalam pelajaran biologi ya. Yang dimana reaksi fotosintesis itu adalah karbon dioksida ya atau CO2. Oke. Ini saya tulis tahu gini aja kali ya. Ini adalah karbon dioksida. Nah, makanya kenapa di dalam sebelum sampai ke materi ini kalian harus udah tahu juga ya bagaimana cara memberi nama senyawa. Karena kalau kalian nggak tahu bagaimana ya gitu kan. Oke, ditambah dengan air atau H2O dicampur dengan cahaya matahari dengan bantuan cahaya matahari ya. Cahaya matahari akan membentuk sebuah energi ya, atau kita bisa bilang glukosa ya, C6H12O6 ya. Ini adalah glukosa atau karbohidrat ya, kita bilangnya pada umumnya adalah karbohidrat, ditambah dengan oksigen. Oke, ditambah dengan oksigen O2 ya. Dalam umumnya oksigen itu nggak bisa berdiri sendiri, ditambah dengan energi. Nah, ini adalah salah satu contoh persamaan reaksi. Tapi pas kita cek ternyata tidak setara, tidak sebanding. Kenapa? Karena kalau di sebelah kiri ini kita bagi dua ya, kita bagi dua menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Yang kita tahu adalah ini adalah reaktannya gitu ya. Ini adalah reaktan. Ini adalah reaktan, dan kemudian yang di sebelah kiri ini adalah produk atau hasil reaksinya. Oke. Nah, dimana kalau di bagian reaktan kita udah bisa bilang bahwa atom C-nya sama dengan 1, cuman ada 1 ya kan. Kemudian atom H-nya ada 2 ya. Dari sini nih H2O hanya ada 2. Terus kemudian atom O-nya ada 3 ya. 2 tambah 1 sama dengan 3. Seperti itu. Sedangkan di sebelah kanan di bagian produk, atom C-nya ada 6. Terus atom H-nya ada 12. Dan atom O-nya ada 6 ditambah 2 sama dengan 8. Dan ingat, dalam persamaan reaksi kimia, dan kalau kita berhitung ya, terutama untuk menghitung, mungkin kalau nggak berhitung, kalau misalnya kita nggak bahas terlalu dalam juga nggak apa-apa, cuman dibiasakan. Jadi gini, makanya saya bilang notes persamaan reaksi. Di sini saya bilang wajib setara. Perlu apa nggak perlu ya, harus disetarain gitu ya, wajib. Jadi wajib disetarakan. Dimana ya ada 2 cara. Oke. Nah, cara yang pertama, jadi cara yang pertama di sini untuk cara pertama untuk menyetarakan gitu ya adalah tembakan, cara menembak atau langsung ya, langsung. Oke. Cuman kadang dibilang nanti cara 1 sama cara 2, kalau cara 2 kan nanti pakai secara aljabar ya atau secara matematis.
matematisnya bukan sekedar cuman 1 tambah 1 2 gitu ya, bukan. Tapi nanti ada hubungannya dengan variabel alias aljabar lah jatuhnya. Dibilang mana yang lebih gampang ya nggak semuanya gitu ya. Kadang ada yang emang secara emang ngeh gitu ya, ada yang ngeh bisa langsung, ada juga yang enggak. Oke, sekarang dari ini CO2 ditambah dengan H2O menjadi C6H12O6 ya, ditambah dengan O2. Oke. Nah, kalau cara nembak di sini adalah sebenarnya bebas ya. Tidak ada cara yang pasti siapa yang ditembak duluan. Jadi kalau mau nembak yang emang ketemu duluan ya lakukan aja. Contoh, misal nih ada yang ngeh ketemunya C dulu, ya. Karena apa? Di sini cara langsungnya ingat ya. Jadi gini, kalau satu molekul CO2 itu ada satu atom C dan 2 atom O. Berarti kalau ada 2 molekul, ya, ada 2 molekul CO2, berarti kita punya 2 atom C, ya, jadi CO2-nya ada 2 biji gitu ya. Berarti secara keseluruhan C-nya ada 2 dan atom O-nya ada 4. Oke? Nah, atom O-nya ada 4. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di sebelah kanan kita punya 6 C-nya ya. Tadi kita dari sini ya, kalau secara kita jabarkan ternyata atom C di sebelah produk atau di sebelah kanan gitu ya ada 6. Sedangkan di reaktannya ada 1. Berarti supaya ada 6 ya, supaya ada 6 di sebelah kirinya, maka kita butuh 6 molekul. Ya. Kita butuh 6 molekul CO2 ya. Karena apa? 1 molekul CO2, 1 atom C dan 2 atom O, kalau 2 ya tinggal dikali 2 aja. Oke? Ya, gitu. Jadi kalau kita ibaratkan yang ini tuh cuman tulisannya adalah CO2, tapi kalau yang ini namanya adalah 2 CO2. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini tinggal kalau misalkan saya butuhnya 5 dan awalnya cuma 1 ya tinggal kali 5 aja. Ya. Oke, 6 CO2. Oke. Sekarang kalau kita kayak giniin C-nya baru yang doang yang pas. Karena di sebelah kiri C-nya 6, kanannya 6. Mungkin ada juga yang hanya duluan. Boleh, nggak ada larangan. Mana duluan? Cari yang segampang-gampangnya. Nah, untuk gampang itu nggak ada patokan karena nggak bisa kita bilang kalau persamaan reaksi itu begini pasti bakal ngerjainnya dari sini dulu nggak bisa ya. Jadi di sini benar-benar bebas, free-nya. Oke, seketemu-ketemunya. Oke, di sini hanya 12 ya, hanya 12. Di sebelah kiri hanya 2 ya. Di sini nih hanya 2, di sini hanya 12. Berarti supaya hanya ada 12, maka di sebelah kiri kita tembak 6. Oke. Kemudian, ya kan? Di sini kalau kita cek, C-nya udah pas sama 6. Hanya sama 12. Sekarang O-nya ada berapa? Tuh. Sekarang O-nya kita punya di sebelah kiri. Ingat ya, di sini jadinya O-nya cuma ada 12. Oke. Oke, jadi di sini tadi kalau misalkan kita bilang ini atom C-nya ada 1 gitu ya, maka sekarang udah 1 kali 6 sama dengan 6 gitu ya. Kemudian kalau di sebelah kanannya, di sebelah kanannya atom C-nya ada 6. Oke, udah pas. Sekarang kalau di sebelah kiri atom H-nya sama dengan 2, terus supaya biar jadi 12 maka saya perlu 2 dikali 6 sama dengan 12. Atau di sini saya bilang biar sesuai ya sama di atasnya, berarti 6-nya tuh dapat dari yang merahnya itu ya. Oke, sekarang kalau di sebelah kanan atom
hanya sama dengan 12. Oke, udah pas. Tapi pas kita cek, atom O-nya sama dengan awalnya 3 ya. Sekarang udah punya berapa? 2 dikali 6 ya. Terus ditambah sama 1 dikali 6. Yang nanti kita totalkan jawabannya berarti berapa tuh? 18. Ya kan? Sedangkan di kanan atom O-nya baru ada 6 ditambah 2 sama dengan 8, ya kan? Masih 8 ya. Oke. Sekarang berarti supaya, jadi jangan bilang, oh ini 8 ke 18 jadi berapa? Kita cek dulu. Ini kan 6 tambah 2 kan? Oke. Sekarang, kalau misalnya kita rubah yang ini, misalkan nih ya, kita rubah. Supaya, misalkan ini 2. Supaya jadi 18 butuh 16. Maka kita tembak di sini misalkan. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita lakukan hal itu, maka di sebelah kirinya nanti akan berubah. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian rubah di sebelah kanan dan nanti sebelah kiri nanti berubah, kalian harus rubah juga. Gitu. Ya. Makanya nanti ada kalanya persamaan reaksi kalau kita kerjain sebelah kiri dan sebelah kanan, kita kerjain yang kiri duluan, gitu ya, misal atau di kanan duluan. Terus nanti di sebelah kiri kita otak-atik lagi. Nanti yang sebelah kanan yang tadi kita udah tembak, nanti bisa berubah lagi. Makanya nggak ada aturan dari mana duluan gitu ya. Oke. So, di sini biar saya bilang tetap dulu. Jadi ini saya bilang saya anggap dia 1. Oke. Jadi saya anggap dia 1. Nah, sekarang kalau kayak gitu berarti di sini O-nya 6. Tambah berapa supaya jadi 18? Gitu ya. Berarti 6 tambah 12 supaya 18. Berarti apa yang harus saya lakukan terhadap 2-nya? Dikali 6. Maka langsung saya tembak di sini 6O2. So, persamaan reaksi yang setara adalah 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Seperti itu, ya. Jadi kalau emang cara langsung tuh kalian harus nembak mana? Oh, ini sebelah kiri segini, sebelah kanan segini. Kalau udah pas, ya lanjutin lagi. Yang lain coba dicek sampai benar-benar pure udah setara. Nah, di mana nanti di pelajaran kelas 12 atau kelas 11 ya, atau di ini nanti ada yang namanya nyetarain reaksi dengan konsep redox ataupun bilangan oksidasi. Ya, jadi sebenarnya ada 3 ya yang kita pelajarin di sekolah. Ada bilox, ada redox, sama langsung tembak. Nah, cuman yang kita akan pelajari adalah reaksi yang umum, bukan ion ya. Jadi kita nggak bisa kan kita udah belajar redox gitu ya. Nah, di mana di sini persamaan reaksinya persamaan reaksi umum, bukan redox doang. Kalau yang 2 yang tadi yang saya sebutkan di awal itu khusus redox ya. Oke, jadi nyetarain reaksi itu tadi ada yang pertama adalah dengan cara biasa ya. Cara biasa. Kalau ini umum. Kalau yang 2 sama 3 ini pakai metode bilox dan setengah reaksi, itu khusus untuk redox. Yang nanti kita akan pelajari di materi tentang redox lagi. Jadi redox yang pertama belajar di kelas 10 ya kalau nggak salah, berarti itu membahas tentang bilangan oksidasi dasar gitu ya. Oke, jadi yang kita pelajarin adalah cara yang umum, cara biasa. Di mana cara biasa ini ada 2, langsung, atau yang kedua adalah cara matematis. Nah, kalau cara matematis gimana nih? Ayo, gimana? Nah, kalau cara yang kedua, cara matematis, mungkin kalau untuk cara matematis, kita ini bakal pasti fix kita hapus terlebih dahulu ya. Jadi kita akan hapus terlebih dahulu, karena udah pasti nggak muat ya. Atau intinya, kalau cara langsung tuh sebenarnya, ingat ya, yang ada di sini, ya yang di bagian sini nih, yang di bagian sini,
itu tidak wajib ditulis, ya. Jadi tinggal kalian cek aja. Di sebelah kiri ada berapa, kanannya bisa ditembak nggak? Siapa duluan yang mau ditembak? Ya bebas, ya. Nah, jadi di sini langsung aja cara satu yang langsung. Dan cara yang kedua, cara yang kedua adalah dengan metode aljabar, ya, dengan cara aljabar. Nah, dengan cara aljabar itu gimana? Jadi akan CO2 ditambah dengan H2O menjadi C6H12O6 ditambah dengan O2. Oke? Nah, sekarang di sini saya kasih namanya variabel. Variabelnya bebas ya, ingat ya, nggak wajib harus A, B, bla bla bla. Boleh kalau kalian mau bikin PQR, boleh, yang bebas, yang penting kalian jangan sampai ketukar. Nah, biasanya kalau yang umum diajarkan tuh yang paling gampang adalah ya variabel dari huruf awal ya, alfabet A, B, C, D dan seterusnya. Oke, di sini saya punya, jadi misalkan punya CO2 sebanyak A, terus H2O-nya sebanyak B, terus C6H12O6-nya sebanyak C, dan O2-nya sebanyak D. Oke? Nah, terus kita uraikan, ya. Kita uraikan dulu. Ya, tahap pertamanya adalah uraikan. Nah, jadi kita bikin bentuk persamaannya. Jadi untuk atom C terlebih dahulu, ya, kalau untuk atom C di sini kita bisa bilang di sebelah kiri kita kan punya C1, ya kan? Karena atom C-nya 1. Terus kita kali dengan A, ya. Jadi 1 dikali dengan A, ya, sama dengan 6 dikali C. So di sini dari pertama kita punya A sama dengan 6C. Oke? Kemudian atom apalagi nih? Di sini ada atom C, H ya. H. Di sebelah kiri kita punya H dari B doang. Karena A-nya nggak ada. Ya udah. Terus hanya satunya aja ada 2 dan dikali sebanyak B. Gitu ya. Terus di sebelah kanan kita punya 12 yang dikali sebanyak C. So di sini kita punya informasi terkait adalah 2B sama dengan 12C. Dan ini bisa kita sederhanain ya, sama-sama dibagi 2. Ya, sama-sama dibagi 2 sehingga menjadi B sama dengan 6C. Nah, jadi secara aljabar itu nggak wajib ya, nggak wajib. Jadi harus urutannya begini. Jadi kalau kalian mau otak-atik secara substitusi atau eliminasi, ya lakukan aja. Jadi benar-benar matematis banget gitu, ya. Beda dengan cara langsung yang nanti langsung sebelah kiri ini segini, sebelah kanan begini. Cuman kadang kalau kita pakai cara langsung ya, tuh kadang agak lama ketika kalau kita ketemu persamaan reaksi yang agak ribet, yang dimana kirinya ditembak, sebelah kanannya ditembak, terus sebelah kirinya berubah lagi. Nah, kemudian ya di sini atau kita lanjut lagi ya ke ini yang cara 2, atom O itu kita punya sumber dari A sama B. Ya, dimana yang A itu punya 2 satunya. Berarti 2 dikali dengan A ya sama dengan ditambah dengan 1 dikali dengan B sama dengan 6 dikali C ditambah dengan 2 dikali D. Gitu ya. Ini berarti 6C, ini 2D. So, di sini kita punya persamaan lagi. 2A tambah B sama dengan 6C tambah 2D. Ya kan? Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Ya udah, tinggal kita otak-atik secara aljabar. Nah, di sini berarti kan karena berhubung kita nggak tahu salah satunya, ya kan? Bagaimana sih kita suruh nentuin A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa? Tapi masalahnya di antara mereka kita nggak tahu angka pastinya. So, di tahap kedua kan perhitungan nih, ya.
Di tahap kedua kan perhitungan. Oke. Jadi ini saya hapus saja ya. Oke. Kita lanjut. Di tahap 2, di tahap 2 perhitungannya, ya udah kita misalkan. Nah, di sini misalnya itu bebas. Mau misalin siapa? A boleh, B boleh, C boleh, D boleh. Nah, cuman saya saranin supaya kalau kita lihat nih, di sini kan kita punya persamaan ada berapa biji nih? 1 ya kan? A sama dengan 6C. Berarti kita bisa bilang bahwa A itu 6 kali lipat dari C. Ya, berarti A itu bakal lebih gede daripada C kan? Terus ini B juga sama nih. B itu 6 kali lipat dari C. Nah, berarti yang akan kita misalkan, kalau kita misalin tapi sebenarnya nggak ada patokan juga ya. Nah, di sini kita misalin sesederhana mungkin. Kalau kita misalin A-nya 1, kita bisa nggak nembak C-nya berapa? Gitu kan? Kalau kita bisa nembak C-nya dan angkanya bagus, ya nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi nggak ada patokan, harus siapa yang dikerjain duluan. Oke, di sini saya mau misalin C-nya sama dengan 1 deh. Karena di sini posisinya, kalau kita lihat dari persamaan, yang bisa kita lihat hubungan lebih besar atau lebih kecil, itu di nomor 1 dan 2. Ya kan? A itu 6 kali C, berarti C itu lebih kecil daripada A. Ya kan? Ya udah, kita misalin dulu yang paling kecil itu sama dengan 1. Oke, berarti dari sini kita bisa bilang bahwa di persamaan pertama, kan katanya A sama dengan 6C. Berarti A sama dengan 6 kali 1. Berarti A-nya 6. Oke. Kemudian, di persamaan kedua, kita bisa ketemu B sama dengan 6C. Berarti B sama dengan 6 kali 1. Berarti B sama dengan 6. Kan gitu ya. Nah, ternyata udah ketemu nih A sama B-nya sekaligus. Ya kan? Berarti kita cuma tinggal nyari apa? D doang kan dari persamaan ketiga. 2A tambah B sama dengan 6C tambah 2D. 2 dikali 6 ditambah B-nya itu 6 sama dengan 6 kali 1 ditambah 2D. Berarti ini kan 12 tambah 6 ya. Jadinya 18 ya. Ini kan 12, 12 ini 6. Oke, ini 12. Berarti jadinya 18 sama dengan 6 ditambah 2D. Ya udah, berarti kan 2D sama dengan 18 dikurang 6. Hasilnya 12. Berarti D-nya sama dengan 6. Ya udah, kesimpulannya apa? Kesimpulan A-nya 6. Ya, di sini A-nya jadi nanti jawabannya tulis ulang lagi. Jadi jawabannya ditulis ulang dalam sebuah persamaan gitu ya. Oke. Mungkin ini harus dikata sedikit kali ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah A-nya 6 berarti 6CO2 ditambah dengan B-nya itu 6 ya, 6H2O menjadi C-nya kan 1. 1 itu nggak usah ditulis nggak apa-apa ya. C6H12O6 ditambah dengan D-nya itu 6. Jadinya berarti 6H2O. Jadi jawaban atau kesimpulannya adalah seperti ini. Ya. Jadi kita punya kesimpulan jawabannya adalah 6CO2. Oke. 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6H2O. Nah, kalau kalian pakai cara aljabar, otomatis kalian nggak usah ngecek ulang ya. Terkecuali kalau memang kalian mau recheck lagi to make sure bahwa hitungan kalian benar gitu. Nah, jadi kalau to make sure hitungannya takut salah ya nggak ada masalah. Cuman kalau kita lihat sama versi jawaban yang langsung ternyata sama. Gitu ya. 6CO2 tambah 6H2O menjadi 1C6H12O6 tambah 6H2O. Oke? Nah, dari sini nanti kita akan cerita apa sih arti persamaan reaksi ini? Apakah persamaan reaksi ini tidak ada gunanya gitu kan? Oke.
Nah, tadi kan penasaran nih ya. Oke, jadi ini persamaan reaksinya bakal saya hapus dulu ya contohnya. Karena kan di sini juga kita udah bikin versi yang sudah setaranya. Oke. Nah, di sini kan tadi ini tahap 2-nya. Oke, tahap 2-nya di sini aja saya pindah. Ya daripada gitu mendingan tahap 2-nya di sebelah kanan ya. Oke. Cara 2 dengan cara aljabar. Oke. Nah, biarkan sini aja deh, nggak apa-apa. Yaudah. Nah, kan berarti kita punya informasi bahwa si ini bulat kan, bagus kan angkanya. Sekarang kita akan mau coba. Kalau kita misalkan sesuatu yang lain bisa nggak sih? Nah, kalau kita misalkan D boleh nggak sih? Nggak bisa. Kenapa kalau kita misalin D? Karena kalau kita kerjain misalin D, kalau kalian masukkan nomor 1 nggak ketemu A-nya berapa. Nah, jadi kalau kalian mau misalin itu emang bebas. Cuman ya otomatis yang harus bisa dipakai ya. Kalau kalian misalin D, kita nggak bisa nyari A, nggak bisa nyari B, gitu kan? Begitu apalagi C, ya nggak ada hubungannya C sama D langsung. Yang ada di hubungan juga C sama D itu di nomor 3. Tapi di nomor 3 kalau A sama B-nya nggak tahu, ya amsyong lah gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan, di sini kalau kita bikin misal gitu ya, misal A sama dengan 1, boleh nggak? Ya boleh, ya nggak ada yang ngelarang. Kalau misal A sama dengan 1, apa yang kita bisa dapatkan terlebih dahulu? Nomor 2 mungkin nggak? Nggak bisa, karena nggak ada A-nya. 3, kalau kita mau pakai A-nya, B-nya nggak ada, C-nya nggak ada, D-nya nggak ada. Berarti kita cuma bisa pakai nomor 1, gitu ya. Kalau tadi kan kalau untuk di nomor yang pakai misal C sama dengan 1 dan 2 ini mau siapa yang duluan gak ada masalah ya. Oke, berarti di sini A sama dengan 6 kali C atau 6C. Berarti kalau A-nya 1 sama dengan 6C, berarti C-nya adalah 1/6. Nah, sekarang kalau C-nya 1/6, berarti kita udah punya info dong C-nya itu 1/6. Nah, berarti kita ketemu nih dari persamaan kedua, B sama dengan 6C, berarti B sama dengan 6 dikali 1/6. Berarti B-nya adalah 1. Dan kita punya info, B-nya 1, A-nya 1, C-nya 1/6, gitu ya. Maka yang ketiga, 2A tambah B sama dengan 6C tambah D, 2D. Berarti 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 6 kali 1/6 ditambah dengan 2D, berarti ini kan hasilnya 3 ya, sama dengan 1 ditambah 2D. Berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2D, 2 sama dengan 2D, berarti D-nya sama dengan 1 kan? Nah, karena 2 kali berapa hasilnya 2? Ya 1. Nah, di sini hasilnya kan agak sedikit berbeda ya dengan yang versi jawaban yang kalau kita misalin C sama dengan 1. Jadi di sini kita bikin kesimpulan sementara dulu. A-nya kan 1 nih. 1 CO2 ditambah dengan 1 H2O menjadi 1/6 C6H12O6 ditambah dengan 1 O2. Gitu kan ya? 1 O2. So, di sini kita harus kali 6 semua persamaannya. Jadi kayak matematika biasa gitu ya. 1 kali 6, 6. Jadi yang 6 CO2 ditambah dengan 1 H2O dikali 6 ya 6 lagi. H2O menjadi 1/6 dikali 6 ya 1. C6H12O6 ditambah dengan 6O2. Tuh. Jadi apakah boleh kalau versi yang atas aja yang kita jawab? Boleh gitu. Nah, jadi kalau jawabannya mana yang benar, itu yang versi atas yang 1 CO2 tambah 1 H2O.
menjadi seperti 6C6H12O6 tambah 1O2 pun boleh ya. Tapi biasanya pada umumnya kita biasanya ngerjain yang pakai versi atau yang pada jawaban umumnya tuh versi yang bilangan bulat semua. Jadi 6CO2 tambah 6H2O menjadi 1C6H12O6 ditambah 6O2 ya. Jadi seperti itulah ya. Easy kok ya. Jadi terserah di sini kalau kita lihat kan berarti kayaknya lebih gampangan yang atas gitu ya, yang cara satu. Cuman ingat ya, masalah mana yang lebih gampang itu bukan masalah terkait dengan lebih singkat atau lebih panjang. Yang lebih mudah itu adalah yang emang lebih mudah dipahami ya. So nanti kalau untuk permasalahan misal mungkin takut gitu ya, takut ada yang ketinggalan, mungkin ada yang prefer pakai cara aljabar, ya that's no problem gitu ya. To make sure jawaban pasti kemungkinan besar kemungkinan besar untuk benar itu lebih gede dibandingin sama cara satu ya. Karena ingat, untuk kita mempercepat cara itu pasti ada yang kita korbankan. Tapi kalau misalkan kita bisa ngerjainnya benar atau alias pasti bisa teliti, ya kalau mau pakai cara satu langsung ya boleh. Cuman ingat ya, cara yang langsung ini belum tentu cepat juga ya. Kadang seperti yang saya bilang gitu ya, yang seperti saya bilang bahwa kadang yang di sebelah kiri udah saya tembak nih, misalkan di sebelah kanan nih, contoh C-nya sebelah kanan 6, terus di sebelah kiri saya tembak 6. Nah ternyata saya tembak di sebelah kanannya lagi dengan senjata yang berbeda untuk menyetarakan yang tadi saya tembak lagi. Terus kemudian ternyata pas saya tembak di sebelah kanan, di sebelah kiri saya harus tembak lagi untuk menyesuaikan. Dan akhirnya yang tadi saya jadi patokan itu harus saya tembak lagi gitu. Kadang emang ada beberapa persamaan reaksi yang kalau kita ngerjain itu emang sedikit tricky gitu ya. Oke. Nah di sini biasanya di soal persamaan reaksi kimia ada dua model soal. Yang pertama adalah membuat persamaan reaksi ya, membuat persamaan reaksi. Terus kalau enggak nyetarain reaksi. Oke. Kalau untuk membuat persamaan reaksi gimana? Nah, kalau untuk membuat persamaan reaksi itu nanti kita harus juga lihat kata-katanya ya. Makanya kenapa di sini saya kasih contoh terkait dengan cara membaca dari si ini ya. Oke. Jadi ini arti dari persamaan reaksi kimianya atau adalah arti persamaan reaksinya adalah arti dari persamaan reaksi itu adalah, ini saya nggak bahas fase zat dulu ya. Jadi ini saya bahas secara umumnya dulu aja. Jadi 6 mol CO2 bereaksi atau 6 molekul ya. 6 molekul CO2 bereaksi dengan 6 molekul H2O menghasilkan satu molekul C6H12O6 dan 6 molekul oksigen. Seperti itu ya. Dengan molekul oksigen. Nah, kalau ada fase zat gimana? Ya nggak usah panik ya. Dimana fase zat dalam reaksi kimia itu fase zat ada 4 ya. Yang pertama adalah padatan atau solid, yang nanti kita bisa bilang ada tulisannya S gitu ya, jangan lupa. Terus kemudian yang kedua adalah liquid atau lelehan ya, lelehan atau cairan atau kita bisa bilang liquid. Oke. Liquid yang kita singkat dengan L. Kemudian 3 itu adalah larutan. Larutan atau kita bisa bilang namanya adalah aqueous gitu ya, yang kita singkat jadinya Aki. Atau yang keempat fase zatnya adalah gas yang kita singkat G aja langsung. Oke.
Nah, ini contoh pertama ya. Ini contoh pertama. Nah, yang kedua adalah di sini saya punya sesuatu gitu ya. Katanya ada. Jadi ceritanya gini. Jadi pembakaran. Jadi pembakaran karbon ya. Pasti. Jadi gini ya, pembakaran karbon. Di sini kadang ada persamaan reaksi yang harus kalian tahu persamaan reaksinya bagaimana tanpa harus dikasih tahu. Contoh kayak pembakaran ya. Kalau pembakaran itu pembakaran karbon itu kita tahu bahwa karbon dalam bentuk padatan ya, atau pembakaran arang. Nah, jadi karbon itu pasti bentuknya solid kan, atau arang itu bentuknya solid, makanya C dalam kurung S. Dimana di sini saya kasih clue adalah membakar pasti butuh oksigen. Karena kalau kita bakar sesuatu, entah kayak misalkan mungkin bakar arang gitu ya, kita pakai api itu tidak akan ada tanpa ada oksigen ya. Be careful, ingat. Nah, di mana gas oksigen, berarti gas oksigen namanya O2 dalam wujud gas atau G. Menjadi, ingat, reaksi pembakaran itu adalah hasilnya adalah karbon dioksida dan uap air gitu ya, jangan lupa. Nah, jadi ini hasilnya gas dan uap air itu hasilnya pasti gas juga. Oke. Nah, di sini cuman permasalahannya adalah H2 yang ada di sini ini nggak wajib. Tergantung di sebelah kirinya atau reaktannya yang mau kita bakar ada H-nya nggak. Kalau nggak ada H-nya, ngapain ada H2O? Nah, berarti ini nggak ikut ya. Oke. Tapi untuk umumnya reaksi pembakaran itu butuh oksigen dan hasilnya adalah karbon dioksida dan uap air. Tuh, jadi ini kalau kita kasih ceritanya adalah ini udah setara belum kalau kita cek? Udah lah ya. Berarti ini satu molekul karbon dibakar menggunakan satu molekul gas oksigen, menghasilkan satu molekul gas karbon dioksida. Seperti itu ya, karbon dioksida. Nah, itu contoh yang kedua ya. Oke. Contoh yang ketiga biasanya dikasih tahu persamaan reaksinya gitu ya. Persamaan reaksinya di mana? Persamaan reaksinya kita dikasih tahu soal cerita terkait dengan pembentukan atau dari apa yang direaksikan dan hasil reaksinya apa. Yang dimana kalau ada soal kayak gitu berarti, atau soal yang rinci, berarti emang kita harus mengikuti apa yang ada di soal ya. Beda sama pembakaran ya. Kalau pembakaran itu udah pasti seperti itu. Oke. Saya mau bikin reaksi penetralan gitu ya. Reaksi penetralan larutan natrium hidroksida, karena nggak bakal mungkin ya dikasih tahu nama itunya. Natrium hidroksida tuh nanti bentuk senyawanya seperti apa kalian harus tahu sendiri, dengan larutan asam klorida menghasilkan padatan garam natrium klorida. Nah, ini juga kalau reaksi penetralan kan kalian juga harus tahu ya, asam ditambah basa itu pasti hasilnya garam tambah air.
Jadi yang emang agak ribet itu adalah di kimia adalah terkait dengan teori terkait dengan persamaan reaksi atau reaksi-reaksi yang ada gitu ya. Dan air. Oke. Nah, dari sini kita punya informasi yaitu adalah yang pertama, ini sebagai reaktannya dong, ya pasti. Sebagai reaktannya adalah si siapa? Oke. Sebagai reaktannya adalah si larutan natrium hidroksida dan larutan asam klorida. Kemudian produknya adalah padatan garam natrium klorida dan air. Oke, berarti di sini terkait dengan pertama dari reaktannya dulu. Natrium hidroksida ya. Natrium hidroksida itu adalah NaOH ya. Natrium saya tulis di bawahnya aja ya. Natrium hidroksida dalam bentuk larutan ditambah dengan asam klorida. Oke, asam klorida dihasilkan adalah natrium klorida ditambah dengan air. Oke, natrium hidroksida itu adalah NaOH dan karena dalam bentuk larutan berarti Aki, ya kan? Ditambah dengan asam klorida yang perumusannya adalah HCl dalam bentuk larutan juga ya. Oke, be careful, larutan asam klorida menjadi natrium klorida dan di sini natrium kloridanya berupa padatan. Natrium klorida itu kan NaCl, ya. Jadi di sini kita nggak bicara tentang cara membentuk garamnya. Jadi di sini cuma ngebahas tentang bikin persamaan reaksi, menyetarakan persamaan reaksi dan menceritakan apa yang ada di persamaan reaksi tersebut. Ya, ini solid ditambah dengan air itu H2O. Dan karena kita tahu bahwa ini air, bukan uap air. Uap air itu kan gas. Sedangkan air itu bentuknya liquid, cairan, ya, zat cair. Maka fase zatnya adalah L. Dan setelah kita kerjakan seperti ini, jangan lupa dicek. Udah setara belum? Wah, coba kita cek. Na-nya 1, 1, pas. H-nya 1 tambah 1, 2. Di sini 2, pas. Di sini O-nya 1, O-nya 1, oke. Di kiri Cl-nya 1, di kanan 1, oke. Ya udah, berarti dapat dikatakan persamaan reaksi yang kita bentuk itu sudah setara. Dan jawabannya adalah ini. Gitu ya. Nah, oke. Jadi itu ya untuk terkait dengan persamaan kimia. Oke, jadi persamaan kimia itu persamaan reaksinya yang kita bahas adalah tentang cara menyetarakan persamaan reaksi terkait dengan ada dua cara ya yang kita pakai dengan cara dari cara biasa ya, terutama dengan cara langsung ataupun dengan cara aljabar, dan kemudian mengartikan arti dari maksud persamaan reaksinya kimia itu apa dan membuat persamaan reaksi dari informasi reaksi yang telah diberikan ya terkait dengan fase zatnya juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumus. Oke, so ini saya akan hapus dan kita akan masuk ke dalam konsep mol ya. Oke, itu yang B. Oke, untuk konsep mol di sini saya akan langsung versi easy-nya aja ya. Oke, jadi si mol ini ada hubungannya. Mol ini kalau kita ini nanti saya kasih keterangan di kanan aja ya. Oke, atau saya gini, keterangan. Nah, N itu adalah jumlah mol yang nanti satuannya adalah mol. Oke. Nah, di sini hubungan yang pertama adalah terkait dengan massa. Ya, di sini massa simbolnya tidak sama seperti fisika ya yang satuannya M. Cuman kalau kalian mau bikin versi M kecil pun juga nggak ada masalah.
Cuman dari terkait yang beredar, biasanya massa itu G. Oke? Nah, hubungannya apa dengan mol? Nah, hubungannya adalah N G per AR atau N sama dengan G per MR. AR itu apa? MR itu apa? Nah, AR ini satuannya pasti jawabannya mol ya. AR ini adalah massa atom relatif yang satuannya biasanya gram per mol. Oke. Kemudian untuk MR itu adalah massa molekul relatif. Oke. Massa molekul relatif yang satuannya juga sama. Karena kita tahu bahwa molekul itu terdiri dari beberapa atom, ya. Oke, itu yang pertama. Oke, rumus yang pertama yang kalian harus ingat. Dan nanti rumus ini itu kepake di kelas 11 dan kelas 12, ya. Sekarang kita lanjut. Terkait dengan apa sih gitu ya? Oke. Yang kedua adalah jumlah partikel, ya, jumlah partikel atau yang biasa disebut dengan yang namanya N besar. Di mana hubungannya adalah N besar sama dengan N dikali dengan Na, ya. Oke. Di mana di sini biasanya ada yang bikin L juga ya, nggak ada masalah. Jadi ingat ya, di sini ada beberapa yang mengatakan bahwa ini disimbolkan dengan L. Ada yang pakai simbol L untuk menyatakan Na itu adalah bilangan atau tetapan Avogadro, yang dimana bilangan Avogadro itu sekitar 6,02 kali 10 pangkat 23, ya. Oke, itu terkait dengan jumlah partikel. Dan kemudian di sini yang ketiga hubungannya adalah terkait dengan konsentrasi. Oke, terkait dengan konsentrasi. Nah, di mana konsentrasi itu adalah molaritas, ya, M besar. Nah, untuk molaritas ini konsentrasi untuk konsep mol yang kita pakai itu adalah terkait dengan konsentrasi dulu ya, atau molaritas. Yang nanti kita akan belajar lebih lanjut, ada yang namanya molaritas, ada juga fraksi mol, ya. Cuman untuk fraksi mol dan molaritas itu hampir jarang banget dibahas untuk di materi dasar, karena emang juga nggak keluar. Oke, rumusnya adalah M sama dengan N per V dengan satuannya liter, ya. Atau M sama dengan, kalau ini kita pakai N itu sama dengan G per MR atau G per AR, maka biasanya kan untuk konsentrasi itu jarang banget yang kalau konsentrasi itu jarang banget ya berupa atom atau satuan. Jadi biasanya pasti pakai yang G per MR. So di sini saya bisa bilang kalau kita masukin pakai G per MR, maka G per MR dikali dengan V dalam satuan liter. Nah, atau juga biasanya volumenya nggak liter nih, tapi mililiter. Kalian boleh pakai rumus turunannya lagi sama dengan, kan gini ya, kalau G per MR dikali 1 per V dengan satuan liter, kalau misalkan kita rubah, kan gini ya, ini kan pecahan senilai. Berarti kalau kita mau rubah dalam bentuk mililiter, ini harus dikali 1000 dong. Nah, berarti biar setara atau adil, berarti atasnya dikali 1000. Berarti rumusnya jadinya G per MR dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Oke, jadi itu rumus yang kedua yang biasanya dipakai, ya. Cuman kalau emang nggak mau ribet, ya, kalau nggak mau ribet ya kalian hafalin yang M sama dengan N per V dalam satuan liter, nanti volumenya tinggal rubah aja, ya kan. Kita tahu bahwa mililiter ke liter kan tinggal dibagi 1000 gitu, ya. Oke, so itu hubungan yang ketiga. Nanti untuk contoh soalnya
itu kita gabung sama terkait dengan apa namanya dengan hukum dasar perhitungan kimia aja ya langsung. Kemudian yang keempat ini terkait dengan volume. Oke. Volume ini biasanya disingkat dengan V dengan rumus dasar terkait dengan hukum gas ideal atau persamaan gas ideal. P dikali V sama dengan N kali R dikali T. Oke. Ini adalah rumus dasarnya. Ya. Nah, di sini keterangannya nambah lagi ya, berarti kalau V itu kan udah jelas volume. Ya, udah sih harusnya. G itu adalah massa ya. Nah, udah ada keterangannya di sini juga, jadi nggak usah ditulis. Nah, di sini ada penurunan ya. Di sini kebagi jadi ada 3 si volume. Jadi kalau kebagi 2 ya. Nah, ini kalau misalkan kalian nggak punya info apa-apa, oh ya, untuk R-nya ya. Nah, untuk R-nya itu adalah konstanta gas ideal. Konstanta gas ideal. Yang dimana konstanta gas ideal ini biasa ada macam-macam ya konstantanya. Oke. Untuk konstanta gas idealnya adalah 0,082 liter kali atm per mol Kelvin. Oke. Nah, di sini kebagi jadi ada 2 bagian. Yang pertama adalah, nah ini nanti ada nih, 1 keadaan STP. Keadaan STP itu apa sih? Nah, STP itu singkatan dari yang namanya STP itu kepanjangan dari standar temperature and pressure. Oke. Jadi tekanan, pressure itu kan tekanan, temperatur itu suhu, jadi tekanan dan suhu pada kondisi standarnya. Dan ada keadaan standarnya, di mana suhunya atau T-nya itu adalah 0 derajat Celcius atau 0 derajat Celcius dengan kondisi tekanan adalah 1 atm. Oke, so kita langsung masukin ya. Dan ingat ya, ini suhunya berarti di sini ada keterangan lagi bahwa T-nya itu harus suhu yang satuannya adalah Kelvin. Oke, satuannya Kelvin. Jadi, so di sini saya bisa bilang bahwa ini itu adalah 273 Kelvin. Ya udah, tinggal kita masukin ke rumus PV/nRT ya. P sama dikali V sama dengan N kali R kali T, dan dimana N-nya ini kita biarkan karena nanti ada hubungannya dengan mol. Berarti P sama dengan atau di sini aja deh. Kita turunin rumusnya di sini, nanti langsung kita masukin aja ya. P sama dengan N kali R kali T per V gitu ya. Ya udah, langsung kita masukin. Kan kita mau bikin dalam bentuk V kan? V sama dengan N kali R kali T per P. Oke, so di sini saya masukin V STP, berarti N dikali dengan R-nya 0,082 dikali dengan T-nya adalah 273 per 1. Dimana kalau kita hitung ini adalah N dikali sekitar 22,4. Jadi rumus yang pertama terkait dengan ini, kalau dalam keadaan STP atau dalam keadaan standar itu adalah ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua dalam keadaan RTP. Oke. Dalam keadaan RTP. Di mana dalam keadaan RTP ini biasanya 25 derajat Celcius pada umumnya 1 atm. Berarti di sini kurang lebih kalau ditambahin 273 ya. Ingat ya, cara ngerubahnya tinggal ditambahin 273, jadinya jatuhnya 298 Kelvin. Di mana RTP ini singkatannya adalah dari RTP itu adalah sama kayak atas, cuma bedanya ini adalah room.
ruangan gitu ya, room temperature and pressure. Jadi dalam keadaan ruangan atau dalam kondisi ruang, suhunya 25 derajat Celcius kurang lebih dan tekanannya 1 atm. So di sini langsung saya bikin VRTP. Nah, VRTP sama dengan N dikali dengan R-nya adalah 0,082 dikali dengan 298 per 1. Dan kita peroleh VRTP rumusnya adalah N dikali 24. Tuh, ya. Jadi kebagi jadi 2. Yang pertama rumusnya adalah PV/MRT. Kemudian yang versi A-nya adalah VSTP sama dengan N kali 22,4 dan VRTP-nya sama dengan N dikali 24. Oke? So, untuk contoh soalnya kita langsung masuknya ke bagian hitung-hitungannya terkait dengan hukum dasar kimia ya. Nah, terkait juga nanti kita akan bahas perhitungannya terkait dengan menentukan rumus molekul atau apapun itulah ya. Nanti ada kaitannya dengan rumus ini kok, tenang aja ya. Oke, so kita akan lanjut ke bagian tentang hukum dasar kimia. Oke.